Perkenalkan, nama saya Sylvie Christine Pestauli Siombing. Saya salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Medan di jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang lengsernya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenannya. Lengsernya kekuasaan Soekarno ditandai dengan adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret kepada Soeharto. Super Semar adalah legitimasi paling awal Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Super Semar merupakan titik tonggak transisi kekuasaan dari Presiden Bung Karno ke Jenderal Soeharto. Tentu saja, transisi tidak berjalan mulus. Ada beda pendapat, intrik, dan tabrakan kepentingan sana-sini. Namun sejarah mencatat, akhirnya kekuasaan Bung Karno terlucuti oleh strategi oportunistik Jenderal Soeharto yang memanfaatkan Super Semar sebagai titik tonggak kekuasaannya. Salah satu kutub polemik tentang Super Semar yang paling banyak dibahas oleh kalangan adalah tentang kebenaran surat perintah itu sendiri. Apakah itu hasil coup Jenderal Soeharto kepada Bung Karno atau bukan? Tidak ada jawaban positif tentang pertanyaan ini. Bahkan Jenderal Soeharto sendiri ragu dalam menjawabnya. Soeharto mengakui sering dipersoalkan orang, apakah surat perintah itu semata-mata sebagai instruksi presiden atau sebagai pet etat atau kudeta merangkak? Yaitu adalah tipikal pengambil alihan kekuasaan dalam dunia politik Indonesia yang berpondasi budaya politik Jawa. Jatuhnya kekuasaan Soekarno merupakan jatuhnya presiden pertama di Indonesia. Situasi politik dan ekonomi yang begitu bergejolak pada tahun itu dengan mudahnya melengsarkan dia dari kekuasaan kepresidenan. Selain faktor Super Semar, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lengsernya Soekarno, seperti faktor ekonomi. Faktor ekonomi Indonesia pada tahun 1966 merupakan keadaan ekonomi terburuk yang pernah dialami di Indonesia dalam sejarah. Diawali adanya defisit anggaran pemerintah yang memaksa pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi defisit anggaran. Akibat itu, terjadi inflasi besar-besaran, angkanya mencapai 650%. Itu dikarenakan Soekarno memiliki kebijakan untuk tidak menerima bantuan dari negara asing. Akibatnya, harga-harga tidak terkendali. Harga minyak per liternya yang seharusnya 4 perak sekarang pada saat itu menjadi Rp1.000 per liter. Hanya dalam jangka waktu 1,5 bulan, harga pesawat dan tiket transportasi juga naik sampai 500%. Faktor politik yang paling berdampak terhadap jatuhnya kekuasaan Soekarno adalah peristiwa Gestapo. Soekarno yang mulai memihak dan melindungi komunis pada saat itu diserang dilema. Di satu sisi, ia ingin melindungi komunis dengan tujuan untuk membuat kekuasaannya lebih mutlak, komunis dan angkatan darat. Di sisi lain, rakyat sedang bersuara gencar agar komunis di bumi hanguskan. Akibatnya, keadaan ini situasi menjadi panas antara rakyat, komunis, dan Soekarno. Faktor kepercayaan. Setelah kejadian politik dan ekonomi yang melanda pada tahun itu, membuat rakyat semakin tidak percaya pada Soekarno. Ketidakpercayaan rakyat sebetulnya sudah tumbuh sejak tahun 1959. Ketika Soekarno mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup. Rakyat merasa bahwa Soekarno berusaha untuk otoriter dan mulai menyalahi kekuasaannya.
Ditambah dengan harga-harga yang naik tidak karuan dan politik komunis Soekarno semakin membuat rakyat tidak percaya lagi pada Soekarno. Adanya faktor asing. Ada satu hal yang menjadi konsen para peneliti dan akademis sekarang mengenai jatuhnya Soekarno pada tahun 1966, yaitu adanya pengaruh negara asing yang mencoba menggulingkan Soekarno pada saat itu. Hal itu masuk akal, di mana Soekarno pada saat itu mulai mempengaruhi dunia dengan karismanya yang luar biasa. Negara-negara seperti Asia dan Afrika mulai dekat kepada Soekarno. Melihat gelagat ini, pihak Amerika merasa terusik dan berusaha menjatuhkan Soekarno. Munculnya demokrasi terpimpin yang mula-mula dicetuskan oleh Partai Murba serta Chairul Saleh dan Ahmad adalah awal dari memudarnya sistem politik demokrasi di negeri ini. Dengan berkembangnya otoritarianisme di bawah Soekarno, maka struktur politik yang dikembangkan adalah struktur politik yang memarginalkan hak-hak dasar warga negara. Sebagai gantinya, kekuasaan negara yang direduksi pada diri seorang pemimpin besar revolusi cenderung tak terkontrol dan cenderung hegemonik. Dengan elit penguasa terdiri dari birokrasi, komunis, kelompok nasional, dan tentara. Akibatnya dibuatlah aturan-aturan yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dengan dalih kesatuan dan persatuan. Selama kurun waktu 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Partai-partai yang marak pada era demokrasi liberal secara praktis lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yang dapat memperluas pengaruhnya dengan berlindung di bawah kekuasaan Soekarno. Sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya. Dalam perkembangan rezim demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 yang kemudian disebut Orde Lama, ternyata tak mampu bertahan dari goncangan yang disebabkan oleh maraknya konflik politik di tingkat elit antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI yang saling bersaing. Soekarno bertindak sebagai penyeimbang dua kekuatan lainnya, ditambah dengan krisis ekonomi yang menimpa seluruh bangsa dan nyaris ambruk. Puncak elit tersebut adalah peristiwa G30 SPKI yang menumbangkan rezim demokrasi terpimpin serta meretas bagi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru. Ditandai dengan turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan pasca kudeta G30 SPKI pada tahun 1965. Gagalnya pemberontakan G30 SPKI dan jatuhnya kekuasaan Soekarno menandai bangkitnya sebuah era baru yang oleh pendukungnya disebut Orde Baru. Kelahirannya ditandai oleh pemberian mandat yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi situasi yang dikatakan oleh timbulnya pemberontakan kaum komunis tersebut. Maka berakhirlah kepemimpinan Soekarno dengan kudeta G30 SPKI dan menyerahkannya kepada Jenderal Soeharto serta menunjuknya sebagai Presiden Indonesia. Dan masuklah di masa Orde Baru. Perjalanan Orde Lama menuju Orde Baru. Begitu banyak konflik
dan begitu banyak sistem politik dan ekonomi yang hancur pada saat itu. Sekian dan terima kasih dari saya, Sylvie.